Maka ini yang penting ya, ketika datang nikmat, maka hal yang paling pertama, hadirkan syukur pada hati kita. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja ngaku-ngaku bahwa dia beriman padahal belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya standar keimanan itu barulah ketahuan ketika datangnya ujian. Bagaimana penyikapannya terhadap ujian itu? Seorang tidak pantas untuk mengaku bahwa dia telah beriman sebelum merasakan ujian. Karena boleh jadi ada orang yang setelah diuji tidak kuat dan akhirnya tidak lulus dari ujian tersebut, dan dia berpaling dari keimanannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-katibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga dengan ujian itu barulah ketahuan siapa yang jujur dengan pernyataannya bahwa dia beriman dan siapa yang dusta dengan anggapannya atau pernyataannya tersebut. Hal yang kadang tidak kita sadari adalah bahwa ujian itu tidak harus pada sesuatu yang tidak kita sukai, ya. Jadi anggapan banyak orang bahwa ujian itu hanyalah pada hal-hal yang tidak disukainya saja. Padahal dia lupa bahwa kadang ujian yang Allah berikan kepada kita justru berupa sesuatu yang kita idam-idamkan, sesuatu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang secara fitrah kita sukai. Itu juga bentuk ujian, ya. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, wa balawnahum. Bagaimana ujiannya Allah? Bil hasanat. Ya, Allah menyebutkan di sini bil hasanat, dengan hal-hal yang indah-indah, hal yang baik-baik. Wasyiat, dan juga hal yang tidak baik, hal yang buruk. Ya, jadi hal yang baik itu juga ujian, hal yang buruk itu juga ujian. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Anbiya, ya, Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kata Allah, kami menguji kalian dengan apa? Bisyarri, dengan hal yang buruk yang tidak kalian sukai. Wal khair, dan hal yang baik yang kalian sukai. Fitnatan, sebagai fitnah bagi kalian, artinya sebagai ujian, batu ujian bagi kalian, sebagai pembeda antara yang benar keimanannya dan yang dusta dengan keimanannya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali menegaskan bahwa ujian itu kadang berupa sesuatu yang juga kita sukai, ya. Jadi keliru ketika orang hanya menganggap musibah yang menimpanya, hal yang tidak disukainya, itu ujian. Lalu ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, kemudahan dari urusannya, dia tidak menganggap itu sebagai ujian. Padahal pada hakikatnya semua itu adalah ujian. Banyak orang yang tidak bisa bersabar dengan musibah berat yang menimpanya, sebagaimana juga tidak sedikit orang yang tidak bisa bersabar pada saat mendapatkan kesenangan dan fasilitas. Dan hanya mukminlah yang bisa menyikapi kedua hal ini secara proporsional. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban, sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengagumkan, ya. Jadi ajab ini suatu hal yang ajaib, ya, suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang mengagumkan. Ya, pantas kita kagum kepada mukmin yang semacam ini. Ajaban li amril mukmin, bagi urusan seorang mukmin. Yaitu mukmin siapa? Mukmin yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Ya, karena kalau ngaku mukmin, kita semuanya ngaku mukmin. Tapi salah satu kriteria iman yang perlu untuk kita evaluasi diri kita dengannya adalah apa yang disebutkan dalam hadis kita ini. Bagaimana kriteria mukmin yang sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amrahu kullahu lahu khair." Segala urusannya itu bagus baginya. Tidak ada yang tidak bagus. Jadi
kehidupannya selalu senang-senang saja. Dia berada pada hayatun thayyibah. Ya, dia berada selalu pada kehidupan yang menyenangkan. Kayak tidak punya masalah di dunia ini. Semua kehidupannya dihadapi secara senang, ya, dengan tenang, ya, enjoy kehidupannya. Tidak ada masalah dalam kehidupannya. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Gimana itu? Apakah mereka tidak pernah susah? Apakah mereka tidak pernah mendapatkan musibah? Ternyata, kata Nabi SAW, mereka itu bisa menghadapi semua ujian dengan sebaik-baiknya. Dan yang semacam ini tidak akan bisa didapatkan oleh selain orang beriman. وَذَلِكَ وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Dan yang semacam ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh orang lain kecuali orang beriman saja. Ya. Ini kekhususan, karakteristik yang sangat spesifik yang hanya dimiliki oleh seorang mukmin yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Maka kalau kita merasa sudah beriman disebabkan hal-hal yang lain, ya kan, iman itu punya beberapa standar, punya beberapa ciri, ya. Umpamanya kalau kita baca di surat Al-Mu'minun umpamanya, ya, kita baca surat Al-Mu'minun, orang beriman itu khusyuk dalam salatnya, orang beriman itu meninggalkan hal yang sia-sia, orang yang beriman itu menunaikan zakat, ya, dan menjaga amanah-amanahnya, menjaga kemaluannya, menjaga solatnya. Itu di antara sifat-sifat orang beriman. Kita juga baca di surat Al-Anfal umpamanya, orang beriman itu yang ketika nama Allah disebutkan bergetar hatinya, lalu ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Itu di antara sifat-sifat orang beriman. Maka kita harus mengukur diri kita bagaimana kita dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ini juga salah satu kriteria orang beriman. Mungkin dalam kualitas-kualitas ibadah kita baik dan mungkin sudah memiliki sifat-sifat orang beriman, tapi coba ukur dulu bagaimana tingkatan keimanan kita dalam menghadapi realita kehidupan yang sedang mendatangi kita. Dalam hadis ini dikatakan, in asobathu sarra, ya, kalau dia ditimpa. Di sini ada kata-kata asobathu. Asobat artinya musibah, menimpa. Asoba yusibu artinya menimpa dia. Jadi sarra, kesenangan, kebahagiaan, ya, kemudahan, itu juga adalah bagian dari musibah. Jika dia ditimpa oleh kesenangan, kebahagiaan, hal yang ditunggu-tunggunya, apa senjatanya, apa kekuatannya? Dihadapi dengan apa yang dinamakan dengan kesyukuran, ya, syukur. Syakara. Ya, fakana khairan lahu. Maka dengan syukurnya itu, nikmatnya, harta benda yang banyak dia miliki, segala urusannya yang dimudahkan oleh Allah, fasilitas yang terkumpul padanya, itu tidak akan menjadi fitnah bagi dia. Tidak akan menjadi siksa bagi dia. Tidak akan menjadi pertanggungjawaban yang memperberatnya nanti di hari kiamat. Tapi justru baik baginya. Karena dia seorang yang tahu menempatkan nikmat pada tempat yang sesungguhnya. Dia punya sesuatu yang dinamakan dengan syukur. Syakar. Apa yang dimaksudkan syukur itu? Ya, ulama telah menjelaskan bahwa syukur yang dimaksudkan sini adalah menempatkan nikmat pada tempat yang Allah inginkan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan nikmat tersebut, bahkan akan ditambahkan nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, tidak mensyukurinya, maka azab Allah sangat pedih bagi kalian. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu caranya dengan 3. Kita harus menggunakan seluruh komponen yang kita miliki. Ada 3 hal. Pertama, kita syukur dengan hati kita. Mensyukuri nikmat itu dengan hati kita. Maksudnya, kita sangat yakin bahwa apa yang kita dapatkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepada kita, besar dan kecil, itu semua datang dari Allah, bukan hasil usaha kita. Walaupun kita berusaha, bukan hanya karena doa-doa kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena
relasi-relasi kita dan bukan pada siapa-siapa. Itu cuma sebagai asbab. Dan asalnya adalah dari Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja yang datang dari nikmat, itu semuanya datang dari Allah. Begitu Allah katakan. Ya, karena itu, seorang yang bersyukur ketika datang nikmat, sebelum dia mau berterima kasih kepada orang lain, sebelum dia mau mengukur hasil usahanya dan apa-apa saja yang telah dia lakukan demi mencapai tujuannya itu, lalu dia merasa sukses, sebelum itu semuanya dia akan kembalikan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suatu saat ketika kita sukses dalam usaha kita, dalam upaya-upaya kita, lalu kita mengatakan itu disebabkan kerja keras saya, disebabkan karena relasi yang begitu kompak dengan teman-teman yang begitu baik, atau disebabkan karena kecerdasan saya dan kata-kata yang semisal ini. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh si Qarun, ya, ketika orang-orang minta tipsnya, minta kiat-kiat untuk bisa menjadi orang sukses. Qarun yang sudah istilahnya orang sudah lupa daratan, sudah begitu sombongnya, merasa orang yang paling hebat dengan kekayaan yang tidak ada bandingannya waktu itu, dengan entengnya menjawab ketika ditanya apa tipsnya, apa kiat-kiatnya menjadi orang kaya, memiliki harta sebanyak yang kamu miliki. Dengan entengnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini saya bisa raih, saya bisa dapatkan disebabkan karena ilmu saya. Ya, jadi dia merasa dia telah banyak belajar ilmu untuk bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi orang kaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwasanya bukan karena itu. Ya, sehingga Allah menyiksanya dan membenamkan si Qarun bersama seluruh harta yang dimilikinya. Maka ini yang penting, ya, ketika datang nikmat, maka hal yang paling pertama, hadirkan syukur pada hati kita dengan cara mengembalikan semua nikmat itu bahwa dia datang semata-mata karena Allah yang sudi memberikan nikmat itu kepada hamba yang lemah ini. Ya, kita sadari diri kita lemah, tapi Allah yang maha sayang kepada kita sehingga memberikan nikmatnya itu.